Sebuah negara kecil yang berada jauh di tengah Samudra Pasifik. Begitu kecil hingga banyak orang bahkan tidak pernah mendengarnya. Negara itu bernama Tuvalu. Salah satu negara terkecil, terunik, sekaligus paling rentan di muka bumi. Banyak orang bahkan belum pernah mendengar namanya. Tetapi kisah Tuvalu menyimpan pelajaran berharga tentang kehidupan, ketahanan, dan perjuangan menghadapi ancaman perubahan iklim. Dalam video ini, kita akan menyusuri kehidupan di negara Tuvalu, salah satu negara terkecil di dunia yang jarang dikunjungi dan negara yang terancam tenggelam. Sebelum kita mulai perjalanan menarik ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan berbagai hal menarik dari belahan dunia yang akan kita bahas di channel ini. Tuvalu adalah sebuah negara kepulauan mungil yang terdiri dari 9 pulau karang. Jika dilihat dari udara, pulau-pulau itu tampak seperti untayan mutiara putih di atas samudra biru luas. Luas wilayahnya hanya sekitar 26 km persegi, bahkan lebih kecil dari luas kota Jakarta Pusat atau beberapa bandara internasional di dunia. Penduduknya sekitar 11.000 jiwa, menjadikannya salah satu negara dengan populasi paling sedikit. Mereka hidup sederhana, dekat dengan alam, dan masih menjaga erat tradisi leluhur Polinesia. Dengan jumlah populasi tersebut, orang Tuvalu hanya menerima kurang dari 2.000 wisatawan per tahun. Bandara mereka bahkan tidak punya jadwal penerbangan harian, dan sebagian besar pengunjungnya adalah peneliti atau pejabat. Meskipun punya pantai indah, akses yang membuat Tuvalu tetap menjadi salah satu destinasi paling jarang dikunjungi. Ibu kota Tuvalu terletak di Pulau Funafuti, yang juga menjadi pusat aktivitas politik, ekonomi, dan sosial negara ini. Funafuti adalah atol sempit dengan pantai berpasir putih, rumah-rumah sederhana, serta laguna luas yang indah. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, pulau-pulau Tuvalu sudah dihuni oleh masyarakat Polinesia selama ribuan tahun. Mereka hidup sebagai pelaut tangguh, nelayan, serta petani sederhana. Setiap pulau memiliki pemimpin adat yang menjaga tatanan masyarakat. Pada abad ke-19, misionaris Eropa datang dan memperkenalkan agama Kristen yang hingga kini menjadi keyakinan utama masyarakat Tuvalu. Pada tahun 1892, wilayah ini menjadi bagian dari Protektorat Kepulauan Ellice di bawah kolonial Inggris. Nama Tuvalu sendiri berarti 8 yang bersatu, merujuk pada 8 pulau utama yang berpenghuni. Satu pulau, yaitu Niulakita, baru dihuni kemudian. Setelah melalui perjalanan panjang, Tuvalu akhirnya meraih kemerdekaan pada 1 Oktober 1978, dan sejak saat itu berdiri sebagai sebuah negara berdaulat. Meski kecil, Tuvalu kaya akan budaya. Musik, tarian, dan tradisi lisan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Salah satu tarian khas mereka adalah Fatele, sebuah tarian ritmis yang penuh energi, biasanya dilakukan beramai-ramai dengan nyanyian dan tepukan tangan. Tarian ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga media untuk menceritakan kisah leluhur, kejadian bersejarah, bahkan isu-isu sosial yang sedang dihadapi. Bahasa resmi di Tuvalu adalah Tuvaluan dan bahasa Inggris. Namun, di kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih sering menggunakan bahasa lokal mereka. Dari segi agama, mayoritas penduduk Tuvalu menganut Kristen Protestan yang diwariskan sejak masa misionaris. Kehidupan masyarakat Tuvalu berjalan dengan prinsip komunitas dan kebersamaan. Karena wilayahnya kecil, hubungan antar warga sangat dekat, bagaikan satu keluarga besar. Gotong royong menjadi hal yang lumrah, baik dalam membangun rumah, mengadakan pesta adat, maupun menghadapi bencana.
Karena keterbatasan lahan, perekonomian Tuvalu tidak sebesar negara-negara lain. Mereka tidak punya industri besar atau sumber daya alam berlimpah. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada perikanan dan hasil alam sederhana seperti kelapa, pisang, dan taro. Namun, ada hal unik yang membuat Tuvalu dikenal di dunia digital. Negara kecil ini memiliki domain internet, TV yang kebetulan sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan televisi dan platform digital di seluruh dunia. Dari penyewaan domain ini saja, Tuvalu mendapat pemasukan yang cukup besar, bahkan melebihi hasil alam mereka. Selain itu, Tuvalu juga menerima bantuan luar negeri, terutama dari Australia, Selandia Baru, dan organisasi internasional. Banyak warga Tuvalu bekerja sebagai pelaut di kapal internasional, lalu mengirimkan uang ke keluarga mereka di kampung halaman. Jika Anda berkunjung ke Tuvalu, suasananya akan terasa sangat berbeda dari kota-kota besar dunia. Tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada jalan raya yang ramai, bahkan jumlah mobil sangat terbatas. Transportasi sehari-hari lebih sering menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Pasar tradisional menjadi pusat pertemuan warga, tempat mereka menjual ikan segar, hasil kebun, dan kerajinan tangan. Rumah-rumah di Tuvalu biasanya sederhana, beratap daun kelapa atau seng, dan dikelilingi pepohonan hijau. Kehidupan terasa lambat, damai, dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota modern. Namun, di balik ketenangan itu, ada ancaman besar yang membayangi Tuvalu, kenaikan permukaan laut. Daratan Tuvalu rata-rata hanya sekitar 2 meter di atas permukaan laut. Setiap kali terjadi badai atau gelombang besar, air laut bisa dengan mudah menggenangi rumah-rumah warga. Perubahan iklim membuat situasi semakin buruk. Permukaan laut yang terus naik berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil ini dalam beberapa dekade mendatang. Tidak hanya itu, intrusi air laut juga merusak sumber air tawar dan lahan pertanian, membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit. Karena itulah, Tuvalu sering disebut sebagai negara yang paling terancam hilang dari peta dunia. Pemerintah bahkan sudah menyiapkan rencana darurat untuk merelokasi warganya ke negara lain jika suatu hari pulau mereka benar-benar tenggelam. Selandia Baru, misalnya, pernah menyatakan siap menerima migrasi warga Tuvalu. Meskipun kecil, Tuvalu tidak tinggal diam. Mereka terus bersuara di forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memperingatkan dunia tentang bahaya perubahan iklim. Pemimpin-pemimpin Tuvalu berulang kali mengingatkan bahwa apa yang menimpa mereka hari ini bisa menimpa negara lain di masa depan. Dengan kata lain, Tuvalu adalah cermin bagi seluruh dunia. Jika Tuvalu tenggelam, itu adalah peringatan keras bahwa krisis iklim nyata adanya. Meski ancaman begitu besar, Tuvalu tetaplah surga kecil di tengah samudra. Laguna birunya, pantai putihnya, dan budaya ramah warganya menjadikan negara ini destinasi wisata unik. Namun, karena akses yang sulit, hanya ada beberapa penerbangan internasional dalam seminggu, Tuvalu jarang dikunjungi turis. Bagi mereka yang beruntung bisa datang, Tuvalu menawarkan pengalaman yang tak tergantikan, ketenangan, keaslian budaya, serta pemandangan alam yang murni. Tuvalu mungkin kecil, tetapi kisahnya sangat besar. Dari 9 pulau mungil ini, dunia belajar tentang arti keberanian, kebersamaan, dan perjuangan menjaga bumi. Masyarakat Tuvalu hidup dengan sederhana, tetapi mereka menghadapi tantangan global yang sangat besar. Mereka bukan hanya berjuang untuk tanah airnya, tetapi juga untuk masa depan seluruh umat manusia. Karena jika Tuvalu tenggelam, itu bukan hanya kehilangan sebuah negara,
melainkan kehilangan salah satu warisan budaya dan alam dunia. Tuvalu adalah suara kecil yang menggema, memohon agar dunia bertindak. Dan kisah mereka mengingatkan kita bahwa sekecil apapun sebuah bangsa, suaranya tetap bisa mengubah dunia.